Semua doa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika Anda melakukan 5 hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Semoga seluruh semuanya dimanapun kalian berada selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dilimpahkan rezeki Anda dan dijauhkan dari segala penyakit ataupun mara bahaya. Baik ya, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya doa-doa dengan niat yang baik tentu akan dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak tahu kapan pastinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ghafir ayat 60 yang artinya, "Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina." Ya. Lantas bagaimana caranya agar doa-doa yang kita panjatkan ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus Anda lakukan? Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, kembali saya ingatkan ya, untuk Anda yang baru bergabung silakan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan jika ada video-video terbaru dari channel saya yang insya Allah ya nanti akan sangat bermanfaat buat saudaraku semuanya. Baik saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini adalah beberapa hal yang bisa Anda lakukan agar doa-doa dapat dimudahkan atau cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, khusyuk dalam beribadah. Ya. Beribadah adalah cara manusia untuk memohon segala hal kepada Sang Pencipta. Bahkan jika berada dalam keadaan yang tidak baik pun, manusia harus tetap memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Anda berdoa, ada baiknya dilakukan dengan khusyuk, ikhlas dan tetap rendah hati. Karena jika kita khusyuk ketika berdoa, berarti hati dan pikiran kita akan hanya terfokus pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk yang kedua, menghadap kiblat dan mengangkat tangan saat berdoa. Kiblat adalah arah yang dituju semua umat Islam dalam melaksanakan ibadah, seperti sholat maupun berdoa. Sebab ya Rasulullah SAW seperti yang diriwayatkan dari beberapa perawi hadis menyebutkan bahwa beliau dalam beberapa kesempatan menghadap kiblat ketika berdoa. Tetapi hal ini bukanlah suatu keharusan melainkan anjuran. Selain itu, dalam doanya Rasulullah SAW juga mengangkat kedua tangannya dengan tegas sambil menghadap kiblat. Nah, untuk yang ketiga, memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Nabi. Nah, sebelum mengucapkan suatu permintaan dalam berdoa, ada baiknya kalian memuji Allah Subhanahu wa taala dengan membaca kalimat zikir. Ini dilakukan tentu untuk menyanjungnya sesuai kedudukan yang maha suci. Apabila kalian berdoa, hendaklah dia memulai dengan memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berselawat kepada Nabi SAW. Kemudian barulah Anda berdoa sesuai kehendaknya. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Ahmad. Nah, untuk yang keempat, bersuara lirih. Bahkan dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 55 yang artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, untuk yang kelima, berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Nah, rahasia terakhir adalah melakukan doa di waktu yang paling mustajab. Sebab pada waktu-waktu mustajab inilah semua orang atau semua doa insya Allah akan dikabulkan oleh Allah SWT ya. Allah turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan.
Siapa yang memintaku, aku beri. Dan siapa yang meminta ampunan, pasti aku ampuni. Hadis riwayat Muslim. Nah, itulah 5 rahasia yang mesti kalian ketahui agar semua doa yang dipanjatkan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukup sekian. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan Anda. Dan jika saudaraku membutuhkan bantuan, silakan bisa menghubungi di nomor yang ada di bawah ini. Baik, saya rasa cukup sekian dan saya Kang Sudiro pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.